Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary Novia, saya dari Universitas Tarumanegara, jurusan Sistem Informasi pada tahun angkatan 2023. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek pembuatan website saya yang menggunakan PHP dari mata kuliah Web Development. Pertama-tama, untuk membuat proyek ini kita perlu mendownload aplikasi yang bernama XMPP Control Panel. Nah, karena di sini saya sudah mendownload aplikasi tersebut, maka saya hanya perlu memastikan bahwa bagian modul di Apache sama MySQL ini sudah aktif atau belum. Dan jika sudah, kita akan ke PHP MyAdmin. Nah, ini adalah contoh tugas yang ingin saya kerjakan dan presentasikan. Sebelumnya, kita akan ke PHP MyAdmin, yaitu dengan mengetikkan link localhost /php myadmin /enter, dan ini adalah tampilan halaman yang ditampilkan dari PHP myadmin. Nah, sebelumnya saya sudah membuat folder database yang bernama wisata. Dengan nama tabelnya saya beri nama kategori. Dan ketika kita klik di bagian structure ini, akan muncul tampilan seperti pada halaman tersebut. Nah, untuk membuat tampilan halaman seperti ini, saya akan memperagakan cara saya membuatnya. Nah, di sini kita akan mengklik bagian New di samping sini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di layar ini dengan kita beri nama database tersebut. Nah, di sini saya akan memberi contoh baru dari database tersebut. Saya akan mencontohkan dengan nama folder database-nya yaitu wisata 1, dan kita create. Nah, ini ada tampilan berikutnya dengan kita memberikan table name. Table name di sini saya akan ikutin dengan contoh sebelumnya yaitu kategori, create. Nah, di sini kita akan membuat nama kolom. Untuk nama kolom tersebut saya akan mencontohkan yaitu kategori, saya akan memberi contoh dengan berita ID seperti yang ada di tugas. Ah, tipe datanya yaitu chart. Tipe datanya char. Karena di sini tipe datanya char, maka kita perlu memasukkan jumlah maksimal atau angka yang telah kita tentukan seperti yang di permintaan dari tugas itu kan 4. Jadi saya mau berikan length-nya 4. Di sini saya non, dan di bagian indeks ini kita perlu memberi nama primary key karena ini bagian ada kode terpentingnya. Dan untuk yang berikutnya, saya akan memberi nama judul berita wisata. Ini bagi tipe datanya teks. Nah, karena tipe datanya teks, jadi kita tidak perlu memberikan batas maksimal range value-nya. Nah, yang lainnya kita lewatin. Isi berita. Dan yang terakhir adalah sumber berita. Teks varchar. Varchar. Nah, yang sini sesuai permintaan adalah varchar. Sini 120. Beritanya teks. Varchar. 120 juga.
Filenya boleh kita lewatin dan kita klik save. Nah, dengan begini nama folder database kita sudah tersimpan dan di table name-nya adalah kategori dan ini adalah hasil tampilan yang berhasil dibuat, yaitu coba kita lihat strukturnya begini. Sudah sesuai. Dan ini di bagian berita ID ini adalah ada tanda kunci ini menunjukkan bahwa ini adalah primary key. Nah, kembali lagi dengan folder tugas saya yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan ke Video Studio Code. Nah, pertama kali dari Video Studio Code ini, saya memberi folder nama project saya yaitu project 1 dengan nama filenya include. Dan yang paling pertama kali kita harus membuat adalah config PXP. Dari config PXP ini, kita perlu menuliskan empat data seperti ini. Ya, seperti ini yang saya blok. Nah, untuk nama username-nya itu, saya bisa isi root didapat dari, nah, dari phpMyAdmin ini, kita akan ke halaman home dengan bagian user account-nya, kita bisa mendapatkan data untuk mengisi yang ada di config PHP yang ada di Video Studio Code. Nah, untuk username-nya kita bisa menggunakan root karena di sini saya adalah pengguna baru, maka saya mendapat nama root-nya di sini. Dan untuk password-nya, karena saya masih kosong, jadi saya tidak perlu isi. Untuk host, kita localhost yang didapat dari bagian host yang tertera di phpMyAdmin ini. Dan untuk $db strip name ini, saya namain wisata karena nama folder database saya adalah wisata. Dan untuk yang scon new SQL dalam kurung host username, password, dan name ini adalah untuk memberikan koneksi kepada SQL saya. Dan if connect error ini dan di bawahnya ada die connect database gagal. Nah, sini sebelumnya saya aktifkan dulu bagian sini. Nah, ini kalau else echo connection gagal dan berhasil ini akan terlihat jika saya ke localhost halaman website saya, seperti gambar halaman tersebut. Nah, ini kalau koneksi kita berhasil, dia akan muncul kata koneksi berhasil. Dan jika else echo koneksinya tidak saya tampilkan, karena kalau website saya berhasil, maka dia tidak akan muncul koneksi berhasil. Nah, karena di sini permintaan dari tugas saya tidak ada tulisan koneksi berhasil, maka saya tidak perlu mengaktifkan koneksi tersebut. Kembali lagi ke halaman saya. Nah, setelah dari config ini, kita membuat halaman connection baru, yaitu kita beri nama index PXP. Index PXP ini kita buat dengan cara mengeklik bagian luar mengklik kanan dari halaman tersebut, kita ketik file. Habis itu saya contohin akan membuat folder baru yaitu index.php index
1.php. Maka akan muncul, sorry, nah, maka akan muncul di bagian luar. Karena kalau jika kita bikin di dalam file di sini, maka akan muncul di dalamnya. Misalkan index.php2. Ini adalah cara mudah kita untuk membuat sebuah folder connection yang baru. Nah, karena di sini tidak diperlukan, maka saya akan menghapus saja supaya tidak. Nah, di PHP ini, kita akan membuat contoh-contoh sebagai membuat nah, query-query program seperti berikut. Untuk input ini, kita untuk memanggil fungsi yang ada di folder header sama PHP, folder PHP sama config PHP yang telah kita buat. Nah, untuk membuat input berita wisata dan berita tentang destination wisata seperti ini, kita akan membuat dalam bentuk div class dan untuk membuat tabel yang akan ditampilkan seperti berikut ini yang disampaikan saya, kita akan membuatnya dengan menggunakan div class row mb3 terus dengan label label judul kelas dan mengisi sebuah tulisan yang kita inginkan. Ya, yang dicontoh adalah berita judul, terus di sini ada berita ID, berita isi, dan lain sebagainya. Dan di sini kita juga membuat tombol yang bisa kita fungsikan, yaitu misalkan seperti yang di samping, yaitu tombol simpan dan reset. Tombol simpan dan reset ini kita input dari div class dengan tipe datanya yang kita beri nama submit dan reset, yang berarti submit itu adalah simpan dengan reset dari reset. Dan untuk membuat namanya itu kita membuat kelas yang bernama btn sukses fw bold yang dengan otomatis akan memberi warna hijau pada tombol tersebut. Dan ketika dengan kelas yang btn danger ini akan secara otomatis memberikan warna tombol resetnya warna merah. Dan untuk berita output hasil dari penyimpanan data kita membuat lagi table class dengan nama table hover, table border, text center. Text center ini supaya kalau tampilannya itu berada di tengah-tengah dan supaya tampak lebih rapi. Dan tentunya kita akan membuat kolom terlebih dahulu yaitu dengan TR dan TH. TR ini artinya adalah table row, yang berarti kita bisa memberikan nama table di satu baris pertama paling atas ini. Dan untuk table row-nya, semua data yang akan, dan untuk TH-nya, itu membuat kalau kita menginput data itu secara otomatis, dia akan membuat turun ke bawah secara otomatis. Kalau kita menginput data pertama ke satu, kedua, dan ketiga, dia akan secara berurutan. Setelah itu, kita akan masuk ke kategori. Kategori ini adalah untuk mengkoneksikan juga tampilan yang ada dari config PHP.
Jadi dari config PHP ini, kalau di loadingkan dia akan jadi dari kategori PHP ini, kalau datanya tersimpan dia akan menyimpan ke bagian yang ada di config PHP. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bahwa kalau hasil hasil dari codingan Visual Studio Code saya berhasil diprogramkan. Yaitu saya akan memberikan contoh satu lagi selain yang telah saya bikin di sebelumnya. Untuk berita ID-nya saya akan memberi nama baru lagi, yaitu seperti D002. Dengan judul beritanya Budaya Jawa 1. Isi beritanya mungkin saya akan me- samain dan memberi sedikit perubahan, yaitu dengan memberi angka satu di belakangnya. Untuk sumber beritanya, yaitu dari media sosial satu aja, dan kita simpan. Hasilnya adalah seperti berikut ini. Dan fungsi tombol resetnya ini adalah ketika kita salah tulis, atau tidak mau hasil tulisan tersebut seperti ini, maka kita tinggal reset dan semua akan kembali seperti baru lagi. Nah, dan ini adalah hasil yang telah tersimpan oleh database IPHP di sini. Data kita sudah tersimpan dengan baik. Jadi, jadi ini adalah presentasi dari tugas development dari membuat project website PHP. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.